Halo guys, Kiki Vlog hari ini ingin mengetes kamera dari Samsung A35. Ini resolusinya di 4K 30 fps. Nah, ini aku lagi ngerekam Cindy, kucing kami. Nah, ini aku suka dari fitur kamera Samsung ini adalah ini kan aku lagi ngevlog nih ya. Nah, dia itu bisa juga kamera ke selfie gitu. Nah, gini. Nah, secara bersamaan gitu. Jadi aku itu biasanya kalau ngerekam kan kalau mau kamera belakang atau ke depan gitu aku harus gini kan nih. Nah, kayak gini. Nah, sedangkan di Samsung ini dia bisa gitu langsung kamera gitu ke depan ataupun ke belakang gitu. Nah, sekarang aku mau ngetes kamera di Samsung A35 ini kalau lagi di bawah jalan gitu. Apakah getarnya itu berasa atau enggak gitu. Kan aku lagi mau coba nih, apakah kamera ini stabil gitu dibawa di jalan gitu dengan resolusi 4K ataupun di resolusi 1080p. Nah, selain dari getarnya apakah terasa atau enggak, aku juga mau tahu nih suaranya nih, apakah kedengaran jelas nih. Nah, ini kan lagi posisi kayak ini sebetulnya lagi agak ribut juga nih karena banyak motor-motor juga. Tapi kan beda nanti ya kalau misalnya betul-betul di jalan raya gitu. Apakah suaranya juga masih jelas gitu suaranya ataupun ya setidaknya terdengar lah gitulah. Gak usah jelas juga oke, tapi kalau lebih lebih jelas lebih bagus gitu kan. Oke deh. Aku akan coba dulu jalan, kita cek apakah suaranya bagus dan tidak getar di resolusi 4K dan 1080p. Oke, ini dia sini. Hehe, ini lagi di 4K, resolusi 4K. Kita coba saja. Dadah. Oke. Kali ini kita akan mencoba merekam di resolusi Full HD 30 fps di Samsung Galaxy A35. Kita lihat gimana ya kestabilannya. Oke, ini lagi di jalan apa nih ya? Pokoknya di tepian lah. Nah, terus ini aku sukanya dari HP ini dia ini ke depan kan, ini bisa ke belakang juga nih. Nah, tapi ini aku lagi jalan nih, hati-hati nih. Up. Bagus. Nah, bisa dibalikin lagi tuh. Nah, ini kalau ke kanan ke SCP nih. Kira-kira menurut kalian ini mana enggak ya? Kayak stabil nggak ya? Stabil nggak ya? Oke, gantian. Oke, ini kantor polisi. Nah, ini Unmul nih, Unmul di Flores. Tapi ini khusus Fakultas Ilmu Budaya. Nah, ini yang 0,5. Jadi dia agak lebih lebar. Tapi kayaknya agak gimana gitu ya. Masih bagus sih, cuman kualitasnya mungkin agak berkurang kali ya. Terus kita coba langsung. Oh, ini kali 2 nih. Kali 1. Nah, normal. Ini aku dari tadi jalan di stabil di 40 km. 40 km. Ini aku 20. Lagi ke kamera selfie-nya. Oke, kamera yang di belakangku stabil gak ya? Oke, kita mencoba perekaman lewat kamera selfie-nya. Untuk pergerakannya halus juga gak ya? Oh, aku dibalap sama mobil merah. Oh, hampir saja. Oke. Ke kamera depan.
Oke deh, nah ini sudah mau dekat rumah ini. Ya intinya gitu sih untuk kameranya. Nah sekarang ini adalah kamera 4K nya atau yang disebutnya Ultra HD. Ini Ultra HD nih, tapi cuma 30 fps. Nah ini 4K. Ini aku jalan di 40 km nih. Gimana nih guys? Apakah getar-getar? Dan perbedaannya apa ya kira-kira ya? Oh menurutku sih dia lebih cerah sih kalau 4K ini, kelihatannya loh ya. Tuh dia lebih ngejreng gitu warnanya. Di rumah Rizky. Nah, boleh aku gerak-gerakin. Tapi dia di kamera 4K ini nggak ada anunya ya, nggak ada kamera selfie-nya gitu. Jadi nggak bisa diubah ke kamera selfie gitu. Bisa kamera selfie tapi dari awal. Bisa deng. Aduh. Tapi ya gitu deh, mungkin kurang stabil kali ya. Atau gimana ya? Ini udah sampai rumah sih, tapi jalan dulu lah, keliling lagi lah. Nah, ini kamera 4K nih. Oh, bisa juga ya. Oke, kita lihat dulu belakang gimana pada gerakannya. Apakah putar-putar juga? Oke, sip. Oh, belok ke kiri ya. Oke, kita juga belok ke kiri deh. Oke. Cukup ngejreng ya. Oke lah. Tapi mungkin ya ada getar-getar lah ya, wajar. Karena mungkin ini nggak ada stabilization-nya lah. Tapi kalau untuk jalan di angka speedometerku ini kan 20 masih nih. Nah ini aku akan coba ke 40 ya. Nah ini 40 nih. Kira-kira gimana nih? Nih aku pergerakannya. Nah, secara halus. Sebetulnya nggak terlalu getar-getar juga sih menurutku. Masih oke lah. Karena dulu di HP ku yang sebelumnya itu dia 4K-nya tuh wah mudah getar itu. Mudah getar. Tapi sekarang di Samsung A35 oke lah. 4K tapi dia masih ada stabilisasinya mungkin. Mungkin karena ini akibat dari kalau kata orang itu fitur dari EIS. Mungkin itu semacam kestabilan untuk video nggak salah. Terus ada juga OIS. Tapi aku lupa begitu bedanya apa gitu OIS sama EIS gitu. Ini 4K nih. Kita di jalan Amina Syukur nih. Sekarang aku coba di kamera selfie-nya lagi ya. Mantap lah pokoknya lah, sip ini. Oke, kita ubah lagi ke kamera utama. Dia lebih ngejreng gitu warnanya. Kalau kalian lihat loh ya, dia lebih ngejreng gitu warnanya daripada kamera FHD gitu. Full HD itu 1080, sedangkan Ultra HD ini dia 4K gitu. Masih bagus sih, lebih ngejreng gitu. Tapi mungkin kalian yang nggak terlalu suka, mungkin lebih suka warna yang lebih alami gitu, mungkin bagusnya di 1080 aja sih. 1080 gitu. Oke, sekarang kita coba ke perekaman yang 1080 60 fps. Bentar ya. Nah, sekarang ini kita di perekaman 1080 60 fps. Nah, ini dengan kecepatan jalanku 40 km. Nah, aku cepatin lagi ya. Apakah masih stabil? Ini sudah di angka 50 km. fps nih guys, 60 fps tapi tidak bisa selfie guys. Bisa selfie tapi dari awal. Kalau lagi merekam terus ubah-ubah kayak selfie ke jauh, itu gak bisa dia. Pilih salah satu gitu. Oke lah, sudah sampai rumah. Terima kasih sudah menonton. Oke, ini
di malam hari ya. Aku coba rekam di 1080 30 fps. Nah, ini perekaman di malam hari. Nah, gimana nih? Masih stabil kah? Atau ada yang geter-geter gitu karena kan malam. Jadi kalau malam itu kan butuh apa ya? Harusnya kalau ngerekam itu memang butuh pencahayaan yang bagus gitu. Tapi ya ini masih aman sih, masih sangat-sangat stabil sih. Biasanya kan ada yang gede-gede gitu kalau kita ngerekam. Kalau ini agak kurang ya. Wow. Mantap. Oke. Ini di jalan Arif Rahman Hakim. Kita coba perekaman belakang, perekaman selfie. Nah, oke, ada getar-getar tapi masih wow, oke lah. Oke, nah ini kita lihatkan mobil belakang kita. Ada santernya gitu tapi aman lah, masih mantap coy. Oke, kita ubah lagi ke kamera belakang. Ini aku arahkan ke kanan ya. Kita pindah-pindah objek ya. Rame terus, mantap. Oke. Nah, mumpung lampu merah, kita akan ubah menjadi 1080 60 fps ya guys. Oke guys, ini di perekaman 60 fps. Ini 1080 fps. Terasa nggak sih bedanya 60 fps dengan 30 fps gitu? Kalau 60 itu dia lebih halus lagi gitu gerakannya, lebih smooth gitu untuk gerak-gerakinnya. Harusnya begitu. Oke. 60 fps nih. Aku balap-balap dulu. Oke. Nah, ini di kecepatan 60 km guys. Nah, oke. Masih aman ya. Oke. Nah, si lampu hijau. Kita balap dulu guys. Nah, ini aku pindah-pindah ini. Tuh cepat betul tuh gerakanku tadi tuh, pindahinnya. Masih halus nggak sih? Nah, ini RSHD nih. Ini aku gerakannya cepat nih. Pokoknya kita siksa ini HP ini. Udah, maksudnya kameranya gitu kan, performanya bagaimana gitu, buktikan sendiri. Oke. Masih terlihat jelas ini rumah sakit. Oke. Ini rumah tentara ya. Ini apa ini? BRI prioritas. Ini sorry ya kalau aku nggak pergerakannya nggak smooth gitu, karena aku pengen tahu gitu gerakannya. Kalau digerakin cepet-cepet gitu beda nggak sih kan 60 fps dengan 30 fps. Ini hotel Grand Sawit. Nah, ini rumah-rumah tentara nih. Ini Taman Samarinda. Itu patung Menara XL. Itu ada Oke. Setelah ini aku akan mencoba merekam di 4K ya, 30 fps. Mantap. Oke, ini sekarang kita lagi perekaman di 4K 30 fps di malam hari. Oke, kelihatannya
berarti biasa, mungkin sedikit lebih terang sih. Lagi-lagi lebih ngejreng sama dia. Oh, ternyata setelah aku perhatikan dia lebih gede, tangkapannya dia lebih luas gitu dia. Padahal sama kali satu juga normal perekamannya, tapi dia lebih lebar gitu kayaknya. Dia lebih wide gitu, lebih lebar gitu. Itu oke, kita ngerekam awan, bulan. Dia lebih gede aja gitu tampilannya. Oke, apakah masih stabil? Ini malam loh. Kalau ini juga stabil, gila sih. Oke lah. Padahal ini Samsung mid-range loh, bukan yang flagship, tapi mungkin karena aku nggak pernah punya yang flagship kali ya. Belum pernah punya, insya Allah siapa tahu bisa punya yang flagship kan. Nah, dia bagus gitu ya. Wow, stabil juga loh. Oke loh. Biasanya gede. Kalau kalian mau tahu, perekamanku itu ada waktu aku di Kiki Vlog Bali gitu. Nah, itu waktu aku jalan sama bapakku itu, itu gede. Karena dia memfokuskan kan kameranya gitu, karena malam. Nah, kalau ini, wow, aman sih, nggak ada gede-gede sih. Oke, kita coba ke perekaman selfie-nya ya. Wow. Cukup, dia ada gede-gede, tapi ya wajar lah, kan ini kan jalannya juga mungkin agak batu-batu gitu. Itu sedikit kelihatan. Gede-gede sudah ya. Oke, perekaman di rumah orang. Oke, kantor kantor. Aduh, jalannya memang, jalannya memang jelek juga sih. Gede-gede juga jadinya. Kalau jalannya lempeng aja, ini kamera aman sih. Oke, kita cek lagi awannya. Jelas coy. 4K ini bos. Mantap. Tetap hati-hati. Ini sebetulnya jangan dicontoh ya, ngerekam sambil jalan gini ya. Cuman ini harus dilakukan oleh orang yang pro. Pro, gila, pro banget nggak tuh? Oke, kita di lampu merah. Nah, sip lah, mantap lah inilah. Oke lah, kita coba ke 1080, tapi yang 0,5 deh. Bandingkan wide-nya gimana, tapi lebih berasa yang 0,5 sih nanti. Oke, kita coba ya. Nah, ini di 1080 nih. Nah, guys, ini guys yang aku bilang. Nah, dia gede-gede gitu kan. Nah, pada ini jalan normal loh. Tuh, dia kayak susah nangkap cahaya gitu dia. Kalau yang ini, mungkin tadi 1080 nih. Ini dia nangkap cahayanya masih bisa, tapi gede-gede kurang. Tapi kalau yang 0,5 tadi, nah itu dia sudah mulai agak-agak tuh, mulai susah gitu lah untuk memfokuskan dia punya kamera. Nah, ini di 0,5. Jalan sedikit dia getar. Sebetulnya kalau bukan pakai motor sih, ya pastinya lebih stabil ya guys. Cuman kan ini kan segmennya memang untuk memaksa gitu kan, kamera ini kita coba gitu kan. Mumpung aku juga lagi free juga nih, jadi bisa nyoba-nyoba kameranya lah. Lebih tepatnya videonya gitu, bukan hasil fotonya. Nah, ini kan bagi kali satu. Nah, kali satu dia normal, dia balik ke normal dia. Kalau kita coba kali dua lagi, oke, 1210 mj. Maaf ya Pak, sudah di platnya dilihatkan. Oke, jelas. Anggana Balikpapan Bontang, kiri Bontang. Para kiri Moso Salim guys. Oke deh. Nah, ini aku ngerekam lagi di. Nah, ini banyak cahaya nih. Ayo kita buktikan ya. Nah, ini kali 1, 5. Oh, lebih gelap guys. Oh, dia ternyata juga menangkap cahayanya lebih
dia cuma menangnya lebih lebar aja sih. Mungkin kalau cahayanya banyak mungkin bagus kayak siang gitu, tapi kalau sudah malam kewalahan ini. Satu aman. Oke, kita sekarang coba di perekaman 4K. Oke, di 4K sekarang guys. Sudahnya lebar, cahaya yang ditangkap bagus, cahayanya yang ditangkap kan bagus juga. Terus juga kalau lebih terang, mantap lah inilah. Mantap. Terus juga dia stabil, no gede-gede. Ya paling minusnya di banyak makan memori sih, lebih tepatnya kan. Oke, bagus sekali menerima cahayanya guys. Lebih terang juga. Mantap, gak ada gede-gede. Mantap. Udah sampai rumah guys. Nah, mantap. Oke, jadi kesimpulan yang bisa saya kemukakan adalah jadi untuk perekaman 1080p 30 fps itu cocok di segala kondisi gitu. Dia bagus perangkap, cahayanya bagus dia nangkapnya. Terus dia juga gak gede-gede, dan yang terutama juga penyimpanannya juga stabil gitu, lebih hemat gitu. Itu sih kesimpulan yang bisa ku dapat gitu. Untuk 1080p yang 60 fps dia lebih stabil. Untuk gerak-geraknya dia lebih smooth. Cuman kalau untuk perekaman di malam hari dia itu masih gede-gede gitu. Gede-gede kayak shutternya itu, cahayanya itu kurang lah dia. Seperti penangkapan lampunya itu loh, kalau kita berubah tuh ada gede-gede dikit gitu. Tapi dia gerakannya lebih smooth gitu daripada 30 fps. Pokoknya kelihatan lah gitu. Terus selanjutnya untuk 4K ini yang terbaik sih menurutku. Karena di 4K itu dia area yang di video ini tuh lebar juga, tapi nggak selebar yang 0,5 yang di 1080 tadi loh ya. Cuman di 4K ini dia itu kualitasnya sangat bagus. Ya wajar sih kan 4K ya, kualitasnya lebih bagus. Terus dia lebih lebar juga. Lalu dia juga malam itu stabil gitu. Ini hebat sih, dia malam itu stabil gitu. Kukira ya 4K cuman menang kayak kalau di cahaya siang aja gitu. Ternyata bagus juga kalau malam. Dia ada gede-gede juga gitu loh. Kalau tadi kan kayak 1080 itu kalau 30 dia stabil, nggak gede. Tapi kalau di 60, sebetulnya kan 60 tuh lebih memorinya lebih gede dari yang 30 fps. Tapi dia masih ada gede-gede gitu loh. Bukan gede ngeselin ya, tapi kameranya gitu loh, kayak mute gitu. Nah, jadi 4K terbaik sih. Cuman kekurangan dari 4K ya tentu memori yang dipakai itu juga banyak gitu loh. 1 menit itu bisa, mungkin gak sampai semenit, mungkin udah giga itu sudah itu. Gila sih memang 4K ini. Tapi ya kualitasnya mantap lah. Gitu sih kesimpulan yang bisa didapat dari video siang dan malam ini. Ini lebih ke lebih ke utamanya ke video ya, bukan foto gitu. Karena aku kan suka nge-vlog juga, jadi aku fokusnya di video gitu. Mudahan suaranya juga bagus ya, kedengaran ya, karena nih jarakku agak jauh juga nih dari HP gini. Mudahan kedengaran jelas lah. Juga soalnya ya banyak Pak lewat tadi, ada motor-motor juga. Mudahan kedengaran jelas lah gitu suaraku. Oke, sekian bukan review juga sih, lebih tepatnya segmen cobain yuk gitu. Jadi kita dapat apa gitu kan, kita coba gitu. Kita ya iseng-iseng lah gitu kan, buat nambah-nambah informasi juga lah. Oke, sekian dari saya. Terima kasih sudah nyimak sampai akhir video. Jangan lupa subscribe kali ya. Ya, pokoknya terima kasih semua ya. Bye-bye.